Suamiku pewaris utama. Bab 64. Kemesraan sesaat. Tidak membutuhkan waktu lama, dan ini memang benar-benar terjadi. Semua tabungan Agam, baik atas nama pribadi maupun perusahaan, telah ludes ditarik oleh Hendy. Walaupun pihak bank menyadari bahwa telah terjadi penarikan besar-besaran, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena informasi yang ada di layar komputer mereka, terpampang penarikan itu atas nama Agam Group sendiri. "Pak, apa yang terjadi? Kenapa Papa sepanik itu?" tanya Tommy penasaran, ketika melihat ayahnya bermandi keringat, saking takutnya jadi miskin. "Ini semua gara-gara kau. Dasar anak kurang ajar." Plak. Agam menamparkan anak kesayangannya itu dengan sekuat tenaga, sampai membuat tubuh Tommy terdorong satu langkah ke belakang. Perih terasa di pipi Tommy, akibat tamparan itu, dan ini buat pertama kalinya, Agam menamparkan anak kesayangannya tersebut. Kesal, takut dan menyesal bercampur menjadi satu. Otak Agam tidak lagi berfungsi dengan baik. Semuanya terlihat suram, jantungnya berdetak kencang dan terasa nyeri, tapi dikuat-kuatkannya saja. Dengan nafas yang masih tersisa, Agam menumpahkan kekesalannya pada Tommy dengan berkata, "Semua kekayaan kita telah habis, dirampok oleh orang yang bernama Hendy itu," ucap Agam geram. "Semua perusahaan kita pun telah diambil alih olehnya, dan pihak bank mengetahui itu. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena yang melakukan itu adalah Papa sendiri," ucap Agam lemah, sambil mengurut dadanya yang terasa nyeri tersebut. "Bagaimana mungkin itu bisa terjadi, Pak? Bagaimana Papa bisa menyerahkan semua perusahaan dan aset-aset kita pada Hendy?" tanya Tommy belum mengerti juga. "Sebenarnya bukan Papa yang melakukannya, tapi sistem. Hacker mereka telah berhasil meretas sistem informasi perusahaan kita, dan membuat seolah-olah kitalah yang mengoperasikan perintah tersebut, padahal sebenarnya bukan," jawab Agam tidak semangat. "Atas dasar apa mereka melakukan itu, Pak?" tanya Tommy marah. "Masih juga berlagak blow on kau. Ini semua gara-gara ulahmu, karena telah berani melecehkan 6 orang temanmu sendiri. Perbuatanmu itu telah dilaporkan oleh mereka kepada pemilik restoran tersebut, dan hasilnya, kau menjadi tersangka utama, karena barang bukti semuanya mengarah padamu," ujar Agam emosi. "Tapi bukankah Tommy sudah mengatakan pada Papa, bahwa Tommy tidak bersalah, dan tidak berniat untuk melakukan perbuatan itu?" bantah Tommy membela diri. "Kau boleh berbohong pada Papa, tapi kau tidak bisa mengelak pada kesaksian mereka. Dasar bodoh," sanggah papanya kesal. "Akibat dari perbuatanmu itu, temanmu menuntut ganti rugi kepada Papa, tapi Papa tidak mengabulkannya, malah Papa menentang perintah tersebut," ucap Agam menyesali perbuatan bodohnya itu. "Bahkan Papa sudah diperingatkan sebanyak 3 kali oleh Hendy, tapi Papa tetap membandel, malah bersikap menantang, maka jadilah seperti ini. Di depan mata Papa sendiri, semua harta kekayaan kita termasuk seluruh perusahaan kita, telah berpindah tangan kepada perusahaan Birawa Group, dan itu sah, serta tidak melanggar hukum. Bagaimana bisa terjadi, Pak? Bukankah Papa mempunyai beberapa orang hacker yang tidak pernah terkalahkan sepanjang karirnya?" tanya Tommy penasaran. "Di atas langit masih ada langit. Hacker yang Papa pekerjakan itu tidak ada apa-apanya, jika dibanding dengan hacker milik perusahaan tersebut. Dengan mudahnya mereka mengobrak-abrik dan menghancurkan sistem pertahanan perusahaan kita. Papa sangat menyesal sekali, karena tidak mau mendengar peringatan dari Hendy itu. Jika Papa menuruti apa yang dia katakan, maka nasib kita tidak akan seperti ini. Paling-paling hanya akan memberikan kompensasi, tapi perusahaan kita masih tetap ada. Kau benar-benar anak yang tidak berguna. Akibat perbuatanmu itu,
kita sekarang telah menjadi orang miskin. Sebentar lagi pihak bank akan menyita rumah ini, dan masih banyak lagi penyandang dana yang menuntut, agar papa mengembalikan pinjaman papa pada mereka. Teriak Agam masih terlihat emosi. Gawat. Ini semua gara-gara kecerobohanku. Apa yang harus aku lakukan? Batin Tommy dalam hati, menyesal tiada tara. Sekarang cepat berkemas. Ambil apa saja yang perlu, termasuk juga sisa tabungan, uang kontan dan sebagainya. Ucap Agam panik. Baik Pak. Nanti setelah kita keluar, aku akan menarik semua tabunganku. Jawab Tommy yakin sekali. Villa mewah kota Golden City, pada waktu yang sama. Handy dan Ivory, didampingi oleh Iron, Hans, Robin dan Burgon, sedang membahas rencana lanjutan, setelah 1 jam lalu mengambil alih semua kekayaan Agam di kota M itu. Saat itu Handy kelihatan serius, dan terkesan tegang. Entah apa yang dipikirkannya olehnya. Ivory, yang sudah paham sifat Handy itu, tidak berani menegurnya. Dia hanya menunggu apa yang akan dikatakan oleh calon suaminya tersebut. Tak lama kemudian Handy membuka suara. Karena Agam sudah jatuh, dan tidak mempunyai kekuatan lagi. Batalkan keberangkatan 1.500 orang pengawal ke sana. Titah Handy kepada Iron dan pengawal utama tinggi lainnya. Sebagai gantinya, bawa orang-orang terbaik paman, untuk mengawal proses pengalihan perusahaan Agam Group itu ke tangan kita. Amankan bekas orang-orangnya si Agam itu. Jadikan mereka orang-orang kita, tapi jika mereka menolak, biarkan saja. Namun jika ada indikasi bakal menyusahkan kita di kemudian hari, lakukan apa yang harus dilakukan, agar tidak sempat berkembang. Ucap Handy dengan instruksi tegas. Baik Tuan Muda. Jawab Iron cepat, kemudian meminta izin untuk mempersiapkan orang-orang terbaiknya, karena besok pagi, dia harus berangkat ke kota M, selama 1 minggu. Setelah Iron dan yang lainnya pergi, Ivory mendekati Handy, lalu berkata dengan lemah lembut, sayang. Melihat dari keseriusanmu itu, sepertinya ada sesuatu yang jauh lebih besar dari hanya sekedar memiskinkan si Agam itu. Ujar Ivory sedikit khawatir, saat dia hanya tinggal berdua dengan Handy, di ruang keluarga villa itu. Sedangkan kekeknya, sudah masuk ke dalam kamar untuk istirahat. Kau benar Ivo. Dari peristiwa memalukan itu, aku bisa belajar, bahwa masalah sekecil apapun, bisa berkembang menjadi besar, kalau kita tidak cepat menanganinya, jawab Handy masih belum jelas ke arah mana pembicaraannya itu. Ibarat api, jika disiram dengan minyak, maka dia akan membesar, dan bisa membakar apa saja yang berdekatan dengannya. Sambungnya lagi. Sama halnya dengan masalah Tommy. Pada awalnya hanya sekedar membalas dendam saja, dan kemungkinan hanya untuk mempermalukan si Mona itu. Tapi dia tidak memperhitungkan dampak dari perbuatannya tersebut. Dari kecil menjadi besar, dan akhirnya melibatkan orang tuanya, serta berakhir pada kejatuhan seluruh usaha orang tuanya tersebut. Jika aku menganggap masalah itu kecil, mungkin kedepannya akan menjadi besar, sama seperti api itu. Maka sebelum api tersebut sempat membesar, aku harus segera memadamkannya. Ucap Handy penuh dengan perumpamaan. Maksud sayang. Respon Ivory penasaran. Agam mempunyai api kecil itu, yaitu Tommy. Jika dia sempat membesar karena kita membiarkannya, maka Tommy akan membakar kita suatu hari nanti. Oleh karena itu, aku mengutus Paman Iron, Robin dan Burgon untuk pergi ke sana, untuk memastikan, bahwa api kecil itu sudah padam, walau sangat berlebihan sekali. Jawab Handy diplomatis. Ivo mendukung apapun keputusanmu sayang. Respon Ivo bijaksana, kemudian merebahkan tubuhnya di dada Handy, untuk mengekspresikan dukungannya tersebut. Handy yang mendapat perlakuan seperti itu menjadi terenyuh,
kemudian dia berkata, "Maafkan aku Ivory. Karena belum bisa menemui orang tuamu." Ucap Hendy meminta pengertian dari calon istrinya itu. "Ivo sangat memaklumi kesibukanmu sayang. Tapi Ivo yakin, suatu hari nanti, masa indah itu pasti akan datang." Jawab Ivo penuh pengertian, kemudian berujar lagi. "Sampai kapanpun, Ivo akan menunggu saat-saat bahagia itu. Karena orang tua Ivo, juga sudah mendesak, agar segera menikah, dan membawa calonnya ke hadapan mereka." Jawab Ivo cukup berlapang dada. "Bersabarlah Ivo. Dalam beberapa minggu atau bulan ini, aku akan menemui kedua orang tuamu bersama dengan kakek." Respon Hendy cukup melegakan hati Ivory. "Terima kasih sayang," ucap Ivory sambil mengecup pipi Hendy dengan mesra. "Aku tidak boleh tertangkap oleh orang-orangnya Hendy itu. Sebelum aku kuat dan bangkit dari keterpurukan ini, serta mampu melawan mereka." Monolog Tommy, sambil berlari kencang menuju pinggiran kota M, tempat pembuangan sampah. "Jika aku tertangkap, dagingku pasti akan mereka buat sate. Hi, sangat mengerikan sekali." Monolog Tommy lagi, sambil napasnya kembang kempis. Lalu bersembunyi dalam tempat sampah berukuran besar. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, seperti itulah keadaanku sekarang. Ini semua gara-gara Hendy manusia laknat itu. Ucap Tommy dengan sumpah serapahnya, sambil menutup hidungnya dari bau yang menyengat dalam tempat sampah tersebut. Setelah dirasa aman, karena tidak ada pergerakan dari orang-orang yang mengejarnya itu, Tommy keluar dari tempat sampah tersebut. Setelah di luar, Tommy bersuara lantang dengan berkata, "Aku bersumpah, jika Tuhan memberikan kesempatan padaku untuk hidup, dan menjadi orang kaya serta kuat, aku akan membalaskan dendamku pada Hendy." Teriaknya keras seperti orang kesurupan. "Apa yang dilakukannya sekarang, akan kubalas berpuluh-puluh kali lipat. Akan kubuat Hendy dan keluarganya, menderita seumur hidup." Ucapnya dengan suara kuat, kemudian dia mengucapkan kata-kata sesat. "Iblis, beri aku kekuatan, kesempatan dan kekuasaan, agar aku bisa menghancurkan bajingan Hendy. Beri aku kesempatan." Ucap Tommy sambil tubuhnya bergetar, dengan tangan mengarah ke atas, dan duar. Tiba-tiba saja petir menggelegar di siang bolong itu. Padahal tidak ada awan, tidak ada mendung, tapi petir menggelegar di seluruh wilayah kota M. Sepertinya alam menyambut sumpah Tommy tersebut. "Hahaha. Sepertinya alam menyahut keinginanku. Tunggulah pembalasanku Hendy. Alam saja merestuiku." Teriaknya kuat-kuat, sehingga suaranya terdengar lamat-lamat dari kejauhan. "Sejujurnya aku tidak suka membuat masalah, tapi aku juga tidak pernah takut bermasalah. Namun buat saat ini, aku belum mempunyai kekuatan untuk melawanmu Hendy." Teriaknya lagi kuat-kuat. Itu mungkin suara Tommy. "Arah jam 4. Cepat menuju ke sana." Perintah komandan pengawal yang sedang mengejar Tommy itu cepat. Gawat, ternyata mereka berhasil menemukan lokasi persembunyianku. Ini tidak boleh jadi. Aku harus bersembunyi lagi. Sial. Ucap Tommy kesal, karena tempat persembunyiannya berhasil ditemukan oleh para pengawal tersebut. Tommy kembali membuka tempat pembuangan, yang berisi sampah kering dan basah, yang ada di belakangnya tersebut, kemudian buru-buru memasukinya kembali. Tempat yang digunakan oleh Tommy untuk bersembunyi itu, adalah tong sampah besar, terbuat dari plastik tebal, yang kebetulan di dalamnya sedang penuh dengan sampah kering, basah bercampur jadi satu, busuk pula. Di dalam tong sampah itulah, Tommy sekarang sedang bersembunyi dari kejaran orang-orangnya Hendy. Diceritakan sebelumnya, Hendy memerintahkan Iron, Robin dan Burgon, beserta puluhan pengawalnya itu,
untuk berangkat ke kota M, sebagai orang yang ditugaskan untuk mengambil alih perusahaan Agam Group menjadi milik perusahaannya. Di dalam perintah itu, juga tersemat, niat Hendy untuk membuat kekuatan Agam dan keturunannya itu, benar-benar lumpuh, walaupun tidak dikatakannya secara langsung. Tetapi Iron dan yang lainnya, bisa menangkap maksud tersembunyi dari perintah tuan mudanya itu. Keesokan harinya, setelah mereka sampai di bandara, untuk terbang ke kota M, Iron menghubungi seseorang, yang ada di kota tersebut, untuk mencari keberadaan Tommy, serta memerintahkan mereka untuk menangkap Tommy agar bisa diamankan. Tapi sialnya, orang-orang yang diperintahkan oleh Iron tersebut, tidak bisa menemukan keberadaan Tommy atau ayahnya itu, karena mereka telah pergi dari kediamannya, dan bersembunyi di rumah saudara jauh Agam itu. Namun sepandai-pandainya Tommy dan Agam bersembunyi, mereka tetap ketahuan juga, karena orang yang diperintahkan oleh Iron itu, menyebarkan mata-mata ke seluruh kota, dengan mengirimkan gambar Tommy pada mereka. Karena tidak mau tertangkap, Tommy nekat melarikan diri, dan meninggalkan ayahnya sendirian, hanya ditemani oleh paman dan bibinya tersebut. Para pengawal Hendy, hanya diperintahkan untuk menangkap Tommy, karena diperkirakan dia bisa mengumpulkan kekuatan untuk melawan kekuasaan Hendy nantinya. Sedangkan Agam ayahnya itu, hanya diamankan di rumah saudara satu marganya tersebut, dan dipastikan, tidak bisa keluar kemana-mana, karena Iron meminta anak buahnya untuk memblokir jalan keluar dan masuk rumah tersebut dari jarak jauh. Karena tidak menemukan keberadaan Tommy, maka sepertiga dari orang yang mengejarnya itu, membubarkan diri, dan meninggalkan beberapa orang untuk mengawasi rumah di mana Agam saat ini tinggal. Dalam masa pelarian itulah, Tommy bersembunyi di tempat pembuangan sampah, karena dia tidak mau tertangkap oleh orang-orangnya Hendy. Dia tahu konsekuensi apa yang akan diterimanya, jika tertangkap oleh mereka. Ini aneh. Aku yakin, suara teriakan tadi, berasal dari tempat ini. Ucap komandan para pengejar Tommy tersebut pada anak buahnya. Tadi ada seseorang yang berteriak di sini, dan tak lama kemudian, bunyi petir menggelegar. Benar-benar aneh. Pertanda apa ini? Gumam komandan tersebut pada diri sendiri keheranan, kemudian dia berkata lagi kepada anak buahnya. Lihat juga itu bocah. Padahal kita sebanyak ini, tapi kenapa kita tidak bisa menemukannya? Ujar komandan pengawal yang mengejar Tommy itu kesal. Mungkin dia bersembunyi dalam tong sampah ini. Cepat kau periksa. Perintah komandan pengawal tersebut tegas. Baik bos. Jawab anak buahnya patuh, kemudian membuka tutup tong sampah besar tersebut. Seketika bau menyengat keluar dari dalam tong sampah besar itu, dan dia segera menutupnya kembali, lalu menutup hidungnya rapat-rapat. Tidak mungkin dia bersembunyi di sini bos. Baunya sangat menyengat sekali. Ucap pengawal itu apa adanya, padahal dia belum sempat memeriksa keseluruhan isi tempat sampah tersebut, karena tidak tahan dengan bau yang berasal dari dalam tong sampah itu. Sudah kau lihat isi dalamnya? Tanya komandannya itu penasaran. Sudah bos. Tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Hanya sampah-sampah busuk yang ada. Jawabnya sedikit berbohong. Komandan pengawal tersebut, tidak mempercayai ucapan anak buahnya itu, kemudian mendekati tong sampah itu, dan mencoba membukanya. Baru dibuka sedikit saja, bau menyengat segera menyerang lubang hidungnya, dan cepat-cepat ditutupnya kembali. Sial. Benar-benar sial. Ternyata tong sampah ini bau sekali. Mungkin sudah 1 minggu atau lebih, tempat ini tidak pernah dibersihkan. Dasar pengotor. Ucapnya memaki entah pada siapa. Ayo kita pergi dan menyebar. Cari keberadaan sialan itu. Perintah komandan itu lagi. Baik bos. Ucap mereka serempak, kemudian secara berkelompok,
menyebar untuk mencari keberadaan Tommy. Setelah para pengajarnya pergi, dan keadaan sudah sepi, Tommy perlahan membuka tutup tempat sampah tersebut, kemudian mengeluarkan kepalanya sedikit, untuk mengamati keadaan sekitar. Kemudian dia buru-buru keluar dari tong sampah bau tersebut dan berkata, "Untung saja mereka tidak bisa menemukanku di sini. Ternyata bau busuk di dalam tempat sampah ini, yang telah menyelamatkan nyawaku." Ucapnya bersyukur. "Terima kasih busuk," ucap Tommy bertingkah seperti orang sialan, kemudian bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Tempat yang ditujunya, berlainan arah dengan orang-orang yang sedari tadi mengejarnya. Jadi untuk sementara, dia merasa aman. Sudah tidak bisa dikatakan lagi, bagaimana aroma busuk menyebar dari tubuh Tommy. Untung saja saat itu, tempat yang dilaluinya sepi. Pakaian yang dikenakan, seluruhnya kotor, tapi dia tidak mau tahu. Hidungnya sudah kebal, karena hampir 40 menit, dia bersembunyi di tempat pembuangan sampah, jadi bau busuk tersebut, sudah bersahabat dengannya. Sebaiknya aku mencari sungai, atau selokan yang berair bersih, untuk membersihkan tubuhku ini. Tapi mudah-mudahan, orang-orang Hendi Keparat itu, tidak bisa menemukanku. Ujarnya pelan. Bandara KN, Kota M, sekitar pukul 11.10 siang. Setelah menempuh jarak sekitar 1448 km, dengan waktu tempuh sekitar 2 jam 4 menit, rombongan yang dipimpin oleh Iron, sampai di Bandara KN sekitar pukul 11.10 siang. Mereka disambut oleh puluhan pengawal bawahan Bonar dengan 10 mobil mewah kelas menengah, 4 buah bus, dan 1 buah Land Rover. Begitu mereka keluar dari pintu bandara, Bonar segera menyambut mereka, lalu berkata, "Selamat datang di Kota M, Bos." Ucapnya sambil sedikit membungkukkan badannya ke arah Iron, Robin, dan Burgon. "Kerja bagus. Ayo semuanya masuk ke transportasi yang telah disediakan, kemudian pergi ke markas Bonar ini." Perintah Iron tegas. Puluhan orang-orang yang dibawanya tadi, bergegas memasuki 10 buah mobil mewah, yang telah disiapkan oleh mereka. Sedangkan Iron, Robin dan Burgon, memasuki 1 Land Rover mewah, yang khusus dibawa untuk dinaiki oleh mereka. Sementara puluhan pengawal yang tadi menjemput Iron, menaiki bus yang memang khusus disiapkan untuk mereka. 1,5 jam kemudian, rombongan tersebut sudah sampai di markas besar tempat Bonar bertugas. "Inilah kondisi kami, Bos. Maaf kalau tempatnya sedikit berantakan," ucap Bonar merendah. "Ini sudah lebih daripada cukup. Kau memang seorang komandan yang bisa diandalkan. Tidak percuma aku menugaskanmu di sini," jawab Iron tulus. "Terima kasih, Bos. Mari diminum dulu minumannya," ucap Bonar lagi sambil menawarkan minuman yang memang sudah dipersiapkannya. "Maaf Bos, kalau kami telah mengecewakan Tuan Muda Hendi. Kami tidak berhasil menangkap Tommy, karena jejaknya seperti hilang di telan bumi. Tapi kami sudah menahan Agam, ayahnya itu. Sekarang dia tinggal di pinggiran Kota M, menumpang hidup dengan saudara jauhnya tersebut," ucap Bonar melaporkan kondisi yang sebenarnya. "Untuk saat ini, biarkan saja dia lari, mungkin dalam beberapa hari ke depan, keberadaan Tommy akan kita temukan," jawab Iron yakin, kemudian memberikan instruksi lagi. "Bagi orang-orangmu menjadi 20 kelompok, dan tempatkan di setiap ruas jalan, yang kemungkinan digunakan oleh Tommy untuk melarikan diri ke daerah lain. Segera laksanakan." Perintah Iron tegas dan tidak main-main. "Baik Bos," jawab mereka serempak, kemudian berseru, "Ayo kita berburu lagi," ujar mereka semangat. Kecil menjadi kawan, besar menjadi lawan. Itulah realita kehidupan seorang manusia, yang bernama Hendi saat ini.
Akibat tidak tertangkapnya Tommy 3 bulan yang lalu, membuat kehidupan Handy mulai terusik. Hari-hari yang dilaluinya penuh dengan intrik dan ketegangan. Walau tidak sampai membuatnya panik. Ada saja masalah yang timbul, baik besar maupun kecil, walau belum menimpa keluarganya langsung, tapi cukup membuat Handy gerah. Salah satu di antaranya adalah terbunuhnya 2 orang pengawal level prajurit, atau level rendah, di tangan seseorang yang sangat misterius. Cepat datang cepat pula pergi. Cara yang mereka gunakan tidak umum pada pengajaran pengawal itu. Mereka tidak berhadapan secara langsung dengannya, tapi menggunakan trik curang, mencari sisi lemah dari pengawal tersebut. Saat pengawal itu mengunjungi keluarganya, kesempatan itu digunakan oleh para peneror tersebut untuk menghabisinya. Menggunakan senjata api peredam otomatis, nyawa pengawal itu dihabisi dengan sekali tembakan dan tepat mengenai organ vitalnya. Seketika itu juga pengawal tersebut mati. Kemudian tanpa memastikan korbannya mati atau belum, penembak itu segera pergi meninggalkan pengawal tersebut, dan bersikap seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Lalu berbaur dengan orang yang berlalu lalang di jalan. Sudah 1 bulan ini, teror itu terus saja terjadi. Ada saja yang dilakukan oleh orang tersebut, tapi yang disasarnya adalah pengawal kelas rendahan, yang terpisah dari kelompoknya. Handy yang merasa dipermainkan, menjadi sangat marah sekali, karena ada orang yang telah berani memprovokasinya, dan tidak tanggung-tanggung lagi, langsung menghabisi para pengawalnya itu tanpa kenal ampun. Salam Tuan Muda. Ucap Iron hormat. Ya, terima kasih. Silakan duduk Paman Iron, dan juga kau Burgon. Jawab Handy datar. Maaf Tuan Muda, jika aku lancang. Ucap Iron lagi seperti ragu-ragu. Katakan saja Paman. Jangan ragu seperti itu. Sambut Handy tegas. Terima kasih Tuan Muda. Hari ini, masuk lagi banyak laporan padaku, juga pada Burgon ini, rata-rata tentang teror dari kelompok misterius itu. Jika ini dibiarkan terus terjadi, aku khawatir, mental pengawal yang lain akan jatuh, walau mereka sudah cukup terlatih, tapi menghadapi cara gerilya seperti ini, mereka sama sekali belum berpengalaman. Ucap Iron cukup masuk akal, ketika dia menghadap Handy untuk memberi laporan. Apakah orang-orangmu, sudah kau sebar di seluruh penjuru negeri Burgon, untuk mencari keberadaan orang misterius itu? Tanya Handy sedikit kesal. Lebih 1000 orang mata-mata, sudah disebar di tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat persembunyian mereka Tuan Muda, tapi sampai saat ini, keberadaan mereka belum juga ditemukan. Jawab Burgon apa adanya. Wilayah sebaran teror, semakin hari semakin meluas, bukan hanya di kota J, tapi juga merambah ke kota M, kota S, dan kota B. Sambungnya lagi. Yang aku herankan, kau dijuluki di mata dewa, tapi kenapa sekarang mata dewamu tidak berfungsi dengan baik? Malah sudah ada korban jiwa yang jatuh di pihak kita. Kemana kemampuanmu yang selalu dipuji-puji orang itu? Tanya Handy langsung menyinggung kegagalan anak buahnya itu. Maafkan kesalahanku Tuan Muda. Saya dan seluruh mata-mata, bekerja siang malam tanpa henti secara bergiliran, demi mencari pelaku teror itu, tapi sampai sejauh ini, belum ada petunjuk pasti siapa kelompok tersebut. Ucap Burgon membela diri. Cuma dari hasil penyelidikan didapati, mereka bukan berasal dari kelompok yang sama, tapi ada 2 kelompok yang berbeda. Hal itu bisa disimpulkan, dari lambang yang mereka kenakan di dada, berbentuk pin kecil berlainan warna. Ucap Burgon tetap memberikan laporannya. Berapa orang yang sudah berhasil ditangkap? Tanya Handy penasaran. Sampai saat ini belum ada Tuan Muda. Ketika mereka sudah terpojok, langsung mengakhiri diri sendiri, sehingga kita tidak sempat untuk menginterogasi mereka, dan yang kami dapatkan, hanya jasadnya saja.
Jawab Burgon terus terang. Bagaimana menurut Paman? Apakah kejadian ini ada hubungannya dengan Tommy, atau dengan kedua anak kakek jauhku, yang keinginannya telah kutolak mentah-mentah itu? Tanya Hendy dengan prediksi jitu. Aku juga berpikiran demikian Tuan Muda. Semua kejadian ini, pasti ada kaitannya dengan si Tommy, juga kedua orang itu. Jawab Iron menguatkan prediksi Hendy. Tapi yang aku herankan, dari mana dia bisa mendapatkan orang-orang yang terlatih itu? Padahal seluruh kekayaan orang tuanya, sudah diambil alih oleh Birawa Group. Jawab Iron ragu-ragu. Kalau benarlah itu perbuatan Tommy, ada kemungkinan besar, tidak semua uang mereka kita ambil, tapi masih ada rekening atas nama orang lain dan bisa jadi itu Tommy. Sambungnya lagi. Kalau begitu, mari kita ke ruang operator. Cari tahu melalui Rams. Perintah Hendy cepat. Setelah mereka sampai di sana, Hendy langsung memerintahkan Rams untuk mencari data-data yang tertinggal tentang perusahaan Agam Group dan segala kemungkinannya. Tak lama kemudian, Rams melaporkan. Dari hasil analisa data komputer, tidak ada rekening atas nama Tommy, kecuali satu rekening kosong yang sudah 3 bulan ini tidak aktif, tapi ada 2 transaksi yang sangat mencengangkan Tuan Muda. Lapor Rams segera. Coba kau perbesar tanggal 2 transaksi tersebut. Cari tahu, kemana dana itu mengalir. Perintah Hendy tidak sabaran. Transaksi besar pertama sebesar 2 miliar rupiah, mengalir ke rekening atas nama Mona. Transaksi kedua bukan transfer, tapi ditarik langsung oleh pemiliknya, sebesar 7,5 miliar rupiah. Saldo awalnya sebesar 9,5 miliar. Ditarik pada hari yang sama, dengan hari pengambil alihan perusahaan Agam Group itu. Ucap Rams lancar. Jika demikian, uang sebanyak itu, pasti disimpan di rumah saudara jauh ayahnya waktu itu, dan setelah kondisi aman, baru dipindahkan ke tempat lain. Ucap Hendy dengan prediksi yang hampir mendekati keadaan yang sebenarnya. Mengandalkan uang itulah, Tommy merekrut sejumlah penembak jitu, atau orang yang ahli dalam strategi perang gerilya. Sambung Hendy lagi dengan prediksinya yang akurat tersebut. Cuma yang diherankan, sebanyak itu mata-mata yang disebarkan, tapi tidak bisa juga menemukan keberadaan Tommy dan orang-orangnya itu. Ujar Hendy sambil menarik nafas dalam-dalam. Benar-benar musuh yang menantang adrenalinku. Ucapnya lagi sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Paman Iron, besok kembali ke kota J, untuk memastikan keselamatan kakekku itu. Gantikan posisi Robin di sana. Jangan lupa, bawa orang-orang terbaikmu juga. Panggil pulang Leon, dan gantikan dengan Eric untuk mengawasi proyek kita di daerah timur itu. Jangan lupa panggil juga Rudolf, untuk memperkuat timmu. Sudah lama dia tidak berkembang, karena hanya menjaga satu wilayah kota Teluk Berlian saja. Perintahkan padanya, untuk berangkat dari sana saat ini juga. Titah Hendy tegas. Baik Tuan Muda. Sahut Iron cepat, kemudian pergi ke sudut ruangan operator yang cukup luas itu. Di sudut ruangan tersebut, Iron menelpon Leon, Eric dan James serta yang lain, menyampaikan perintah dari Tuan Muda Hendy. Sementara itu, Hendy belum merasa puas, jika belum menemukan Tommy, atau orang lain, yang selama kurang lebih sebulan ini, selalu meneror orang-orangnya. Dengan mantap, Hendy memberi perintah pada Rams, dengan berkata, Rams, pindai setiap parameter yang dicurigai, sebagai tempat markas mereka. Siapa tahu dengan cara ini, kita bisa mendeteksi keberadaan para peneror itu. Ujarnya. Baik Tuan Muda. Jawab Rams cepat. Tak lama kemudian, muncul berbagai macam lokasi di Provinsi SU, di layar komputer Rams, dan diperbesar hingga 50 kali, sampai setiap kegiatan manusia di luar ruangan,
bisa terlihat dengan jelas oleh Hendy, melalui layar komputer itu. Berhenti. Coba kau ulang lokasi yang tadi muncul, dan perbesar sedikit lagi. Aku mencurigai sebuah bangunan, yang di halaman belakangnya terdapat banyak orang seperti sedang latihan menembak. Ucap Hendy penasaran. Ya, itu bangunannya. Sekarang kau perbesar lagi, agar orang yang sedang melakukan kegiatan itu bisa terlihat dengan jelas. Perintah Hendy penasaran, seperti sedang menemukan sesuatu yang sangat berharga. Itu dia orangnya. Ternyata mereka sembunyi di tempat itu. Ucap Hendy tiba-tiba. Cepat cari nama lokasinya, dan tentukan titik koordinat tempat itu. Aku yakin, mereka berada jauh dari kota M tersebut. Cepat. Perintah Hendy buru-buru. Siap Tuan. Jawab Rams gelagapan. Kemudian memperbesar tampilan peta wilayah yang ada di komputernya itu, lalu melaporkan. Mereka saat ini ada di daerah pinggiran Kabupaten S, berjarak sekitar 152.7 km dari kota M. Jika ditempuh dengan jalan darat membutuhkan waktu sekitar 3 jam 20 menit. Itu yang sementara bisa dilaporkan Tuan Muda. Ucap Rams senang. Akhirnya ketemu juga kau sialan. Tunggu serangan balasanku sebentar lagi. Bersambung.